Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi, perkenalkan nama aku Hilwa. Aku Destolia Sagita. Aku Chandra Wirayuda. Aku Fahri Hidayat. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Nah, perubahan yang kita bahas di sini adalah perubahan fashion yang ada di Indonesia atau cara berpakaian dan perubahan cara pembuatan batik. Dan nanti di situ kita akan menjelaskan cara membuat batik dengan cara tradisional dan cara yang modern. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung cek videonya. Yuk, dadah. Museum Tekstil merupakan museum yang diresmikan pada tanggal 28 Juni 1976 oleh Ibu Ten Soeharto. Letak museum ini menempati gedung tua di Jalan KS Tubun, Kota Bambu Selatan, nomor 4, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat. Pendirian Museum Tekstil bertujuan untuk melestarikan budaya tekstil di Indonesia. Nah, itu dia guys, penjelasan singkat tentang Museum Tekstil. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk. Nah, ini adalah godogan. Godogan adalah alat tenun atau alat membuat kain, guys. Nah, alat tenun ini masih digunakan loh sampai sekarang. Kain batik adalah kain Indonesia yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam atau sering disebut juga sebagai lilin pada kain itu sendiri. Kemudian pengolahannya diproses dengan secara tertentu yang memiliki kekhasan sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait. Ada berbagai jenis batik, termasuk batik tulis yang dibuat dengan tangan, batik cap yang dibuat dengan stempel, dan batik printing yang dibuat dengan cetakan. Setiap jenis memiliki teknik dan karakteristik yang berbeda. Kain batik juga digunakan untuk berbagai jenis pakaian seperti baju, sarung, rok, dan selendang. Selain itu, batik juga digunakan dalam barang-barang rumah tangga seperti tapak meja dan spray. Batik juga telah menjadi tren fashion global dan sering digunakan dalam desain busana sehari-hari. UNESCO juga telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Saat itu juga 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Oke, ini adalah contoh-contoh kerajinan dari kain batik. Ya, langsung saja kita beralih ke perubahan-perubahan fashion yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari kain batik tadi. Ini adalah kebaya khas Gorontalo. Kebaya khas Gorontalo ini biasa digunakan untuk upacara-upacara adat dan bahkan orang-orang Gorontalo dulu menggunakan kebaya ini untuk kegiatan sehari-hari. Oke, langsung saja kita lanjut ke perubahan yang terjadi pada fashion yang ada di Indonesia. Perubahan pada fashion yang ada di Indonesia mulai pada tahun 50-an. Cara berpakaian orang Indonesia mulai berubah dikarenakan oleh pengaruh dari Eropa dan Asia. Dan ini merupakan salah satu contoh yang fashion yang ada di Indonesia pada saat itu. Berikutnya, pada tahun 80-an, orang Indonesia mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada saat itu, fashion Indonesia mulai beragam, seperti dress, kemeja, bahkan baju yang lumayan terbuka. Dan ini contohnya. Selanjutnya, tahun 90-an sampai 2000-an. Pada saat itu, banyak baju kotak-kotak dan denim yang menjadi ikonnya.
Lalu yang terakhir pada tahun 2010 sampai saat ini, pakaian orang Indonesia sudah sangat beragam. Hal ini dikarenakan pengaruh gaya berpakaian dari Barat dan negara Korea. Oke, berikutnya adalah cara membatik. Membatik dulu hanya menggunakan satu cara guys, yang bisa kita kenal dengan batik tulis. Batik tulis ini ditulis atau digambar secara manual menggunakan malam atau canting. Nah, berikut adalah contohnya. Tapi dengan adanya perkembangan zaman dan pemikiran orang yang semakin terbuka, membuat batik bisa digambar atau ditulis dengan mesin. Nah, ini dia mesinnya guys. Untuk sekarang banyak orang-orang menggunakan cara ini. Selain karena cepat, harga jual pun akan menjadi semakin murah. Nah, itu dia guys video kami di Museum Tekstil. Gimana? Seru kan? Seru banget. Jadi salah satu hasil dari video kami ini adalah Nah, ini adalah batik yang dibuat dengan cara tradisional menggunakan canting dan lilin. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.